Tahun 2004, ada seorang pemain yang membuat seluruh dunia terdiam. Bukan Ronaldo, bukan Messi, bukan Ronaldinho, tapi Adriano. Seorang pria dari favela Rio de Janeiro yang tendangan kirinya disebut-sebut sebagai yang paling mematikan yang pernah ada di muka bumi. Para pelatih takut menyebutnya. Para bek tidur tidak tenang sebelum menghadapinya. Dia bukan sekadar striker, dia adalah kaisar. Tapi kemudian, dia menghilang. Bukan karena cedera, bukan karena pensiun. Dia menghilang karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari itu semua. Lahir di Villa Cruzeiro, salah satu favela paling berbahaya di Rio de Janeiro. Sejak kecil, Adriano tumbuh di antara kemiskinan dan kekerasan. Tapi satu hal yang tidak bisa direnggut dari hidupnya adalah bola. Di usia 19 tahun, Inter Milan membelinya seharga 10 juta euro. Di Parma, dia mencetak 23 gol dalam 36 pertandingan Serie A. Angka yang membuat klub-klub besar Eropa tergila-gila. Lalu Inter Milan memanggilnya kembali. Dan di sanalah Adriano menjelma menjadi monster. Musim 2004-2005, Adriano mencetak 40 gol untuk klub dan timnas Brasil. Dalam satu musim, tendangan kirinya mencapai 130 km per jam. Lebih cepat dari sebagian besar mobil di jalan tol. Dunia menyebutnya O Imperador, Sang Kaisar. Dan tidak ada yang meragukan gelar itu. Tapi di balik semua kejayaan itu, ada sesuatu yang retak. Juli 2004, Adriano sedang berada di puncak karirnya. Lalu sebuah telepon masuk. Ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung. Bagi Adriano, ayahnya bukan sekadar orang tua. Ayahnya adalah satu-satunya alasan dia bermain bola. Orang yang menemukannya di jalanan favela. Orang yang percaya padanya ketika tidak ada yang percaya. Dan dalam sekejap, orang itu pergi. Dan sesuatu dalam dirinya tidak pernah kembali. Dia mulai minum. Setiap malam, sendirian. Saya tidak bisa tidur tanpa alkohol, katanya bertahun-tahun kemudian. Setiap kali saya menutup mata, saya melihat wajah ayah saya. Dunia melihat Adriano berubah. Tubuhnya melebar. Kecepatannya hilang. Matanya kosong di lapangan. Inter Milan bersabar, lalu menyerah. Dia dipinjamkan ke sana-sini, Flamengo, Sao Paulo, Roma, Corinthians. Tapi dimanapun dia pergi, Adriano yang dulu tidak pernah muncul. Berita tentangnya bukan lagi tentang gol atau trofi, tapi tentang foto-foto dirinya bersama anggota geng di favela, tentang absen latihan, tentang botol-botol kosong. Pada 2016, di usia 34 tahun, usia yang bagi banyak striker masih sangat produktif, Adriano berhenti bermain. Bukan dengan pengumuman resmi, bukan dengan upacara perpisahan, dia hanya berhenti. Dan dunia pun melupakan kaisar mereka. Desember 2024, Stadion Maracana, Rio de Janeiro. Penuh sesak. Adriano berjalan masuk ke lapangan untuk terakhir kalinya. Dalam sebuah pertandingan perpisahan yang sudah 8 tahun tertunda. Di sisinya, putranya sendiri. Lalu layar besar stadion menyala. Muncul sebuah pesan dari suara ayahnya yang sudah lama pergi. Adriano berhenti berlari. Dia terdiam. Dan pria yang pernah membuat bek-bek terbaik dunia gemetar ketakutan, menangis di tengah lapangan. Seluruh stadion ikut menangis bersamanya. Karena mereka semua tahu, ini bukan sekadar perpisahan seorang pemain. Ini adalah perpisahan seorang anak yang akhirnya bisa berterima kasih kepada ayahnya. Adriano tidak pernah menjadi legenda yang seharusnya dia jadi. Tapi mungkin itulah yang membuat kisahnya jauh lebih manusiawi dari semua legenda itu. Karena di balik tendangan keras yang mengguncang gawang Eropa, ada seorang anak yang hanya ingin ayahnya tetap ada. Kaisar tidak selalu kalah karena musuh di luar. Kadang, yang menghancurkan seorang raja adalah luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Itulah kisah Adriano, sang kaisar yang hilang. Kalau videonya menyentuh hatimu, like sekarang. Kalau kamu punya nama pemain lain yang kisahnya harus diangkat, tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe Beyond Football, karena kisah-kisah seperti ini masih banyak yang belum pernah diceritakan.